targetnya Mawa adalah untuk memenjarakan 2 orang itu. Ya. Dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan kedua penuntut umum. Sehat semuanya. Saya sudah resmi memasukkan memori kasasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam buku tebal kisah perjalanan tahun 2025, tentu diisi beragam peristiwa. Tidak melulu kabar gembira penuh sukacita, tetapi juga cerita kurang enak yang meninggalkan luka cukup dalam. Dan hal itu pula yang terjadi di dunia selebritis tanah air. Bila ditarik ke belakang, panggung hiburan bak tidak ada habisnya, diwarnai drama polemik panjang yang bergulir panas. Salah satunya adalah prahara rumah tangga pasangan muda Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa yang menyeret nama selebritis Inara Rusli. Tentu masih segar di memori, nama Inara Rusli tiba-tiba dilaporkan oleh seorang wanita yang akrab disapa Mawa. Ya, bersama dengan Insanul Fahmi, Inara dilaporkan atas dugaan pasal perselingkuhan dan perzinahan. Bermula dari laporan itulah, fakta-fakta baru bergantian terkuak di hadapan publik. Mulai dari kenyataan bahwa Inara dan Insanul Fahmi sudah menikah siri, hingga aksi hukum Inara Rusli yang membuat laporan dugaan penipuan terhadap Insan. Hingga detik ini, prahara rumah tangga tersebut masih berjalan di ranah hukum. Dan tentunya, kepastian nasib hukum Inara Rusli maupun Insanul Fahmi akan kembali dipertaruhkan di tahun 2026 mendatang. Jadi saya alhamdulillah udah lega sih, semua bukti udah saya bagikan ke penyidik dan ya insya Allah semoga berjalan dengan lancar ya. Tadi pemeriksaannya sudah semua detail, semua udah terstruktur, udah saya sampaikan bukti-bukti, CCTV, chat, semuanya udah saya jelasin semua terstruktur. Jadi insya Allah tinggal gimana prosesnya itu aja, berjalan dengan lancar insya Allah, mohon doanya semuanya. Memang kalau dari Ibu Mawa sendiri memang kalau memaafkan seperti statement sebelumnya ya mungkin dia memaafkan. Tapi memang pesannya kepada saya adalah, kepada tim kami adalah untuk proses hukum tetap berjalan terhadap laporan ini ataupun nanti ada laporan baru ataupun dia ingin tetap berjalan. Berarti targetnya Mawa adalah untuk memenjarakan 2 orang itu. Ya. Supaya jerak ya Bang? Ya. Supaya jerak. Ya, terhadap laporan itu sebenarnya ya tidak ada urusannya ya dengan laporan kita ya. Apalagi sampai menggugurkan laporan Ibu Mawa itu ya sepertinya tidak ada ya, jauh sekali itu. Karena nggak ada korelasinya juga terhadap itu penipuan atau apapun itu. Karena konteksnya di sini adalah perzinahan yang dilakukan oleh saudara IF dan saudara IR. Hari ini kami melakukan pelaporan ya atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, di mana ini kami menduga inisial IF ya, karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Beralih dari Inara Rusli yang terseret dalam pusaran konflik rumah tangga Insan dan Mawa, panggung hiburan tanah air juga berhasil dibuat gempar dengan kisruh pertarungan hukum selebritis sensasional Nikita Mirzani dengan seterunya Dr. Reza Gladys. Sebuah perkara yang berjalan rumit dan penuh luka untuk Nikita, mengingat proses hukum ini sampai memaksanya terpisah cukup lama dengan ketiga anak tercinta. Momen-momen penuh arti seperti hari ulang tahun,
sampai Hari Raya Idul Fitri harus dirayakan Nikita seorang diri. Terbaru, perkara ini sudah sampai ke tahap banding. Sayangnya, harapan Nikita harus kembali pupus lantaran bandingnya ditolak Kejaksaan Tinggi. Dan di tahun 2026 mendatang, kepastian hukum Nikita akan kembali dipertaruhkan di tahap kasasi di Mahkamah Agung. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan kedua penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun, pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah terhadap soal puasnya itu subjektif ya, karena begini, klien kami itu tidak melihat kepuasan dari soal besar kecilnya ya, kembali seperti itu, tetapi bahwa ini terbukti terdakwa secara sah dan meyakinkan pertama bahwa dia telah melakukan tindak pidana pemerasan. Nah, soal TPPU itu bukan lagi harapan klien kami yang gimana ya, yang pasti bahwa upaya-upaya terdakwa ini untuk mendiskreditkan klien kami selama ini dengan hal-hal yang tidak benar dan kemudian meminta uang haknya sebagian seluruhnya adalah upaya pemerasan. Hanya itu yang diharapkan klien kami. Ya sebenarnya dari pagi tadi saya sudah mintakan surat kuasa ya, tanda tangan ke rutan, baik ke Pondok Bambu, lanjut dari Cipinang, dan setelah selesai saya langsung ke sini untuk registrasi surat kuasa, dan surat kuasa yang asli sudah diterima dan sudah diberikan untuk menyatakan kasasi ya. Dan tadi kenapa lama, kan namanya juga administrasi, harus ikutin prosedur, dan tadi sudah diterima, cuma secara fisiknya kan belum diterima langsung, tapi tadi saya sudah tanda tangan sebagai pemohon kasasi yang mewakili daripada Nikita Mirjadi dan Ismail Marzuki. Tak hanya berseteru dengan Dr. Reza Gladys, di tahun 2025 Nikita Mirzani juga terlibat kisruh hukum dengan Fadel Bajideh, mantan kekasih sang putri. Seperti diketahui, Nikita melaporkan Fadel atas pasal berlapis terkait perilaku tidak menyenangkannya terhadap sang putri yang kala itu masih berstatus sebagai anak di bawah umur. Atas laporan tersebut, Fadel dinyatakan bersalah dan dikenakan hukum 9 tahun penjara. Seolah tidak terima, Fadel pun menempuh banding di Kejaksaan Tinggi. Akan tetapi, alih-alih mendapat keringanan, hukuman Fadel justru semakin berat, yakni hukuman penjara selama 12 tahun. Dan layaknya upaya Nikita di perkara dengan Dr. Reza, di tahun 2026 Fadel akan kembali mempertaruhkan kepastian hukum dengan menempuh upaya kasasi di Mahkamah Agung. Saya sudah resmi memasukkan memori kasasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalian kan bertanya itu bandingnya naik bagaimana. Saya cuma bilang majelis bandingnya nggak baca, jadi memutuskan berdasarkan opini publik. Ya balik lagi ke tuntutan kan, itu 12 tahun. Tapi it's okay, saya bilang juga nggak apa-apa. Haknya mereka juga untuk memutuskan bagaimana. Tapi saya selalu meyakini kebenaran itu akan menemukan jalannya bagaimanapun ditutup-tutupin. Ini kan seperti ada dikesampingkan ini fakta persidangan. Yang kami sampaikan itu di dalam memori banding dan sekarang memori kasasi itu adalah mempertegas apa yang terjadi di persidangan, apa fakta persidangannya, apa yang disampaikan oleh saksi ahli forensik, apa hasil visum, itu semua kami pertegas lagi. Semoga kali ini benar-benar dibaca. Sedangkan alasannya apa? Kalau di dalam putusan itu kita baca, itu ada yang memberatkan.
Jadi kembali lagi bahwa pidana 12 tahun itu karena yang terbukti itu ada 2, sama dengan PN juga. Yang pertama adalah perbuatan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Sedangkan dakwaan yang kedua adalah pengguguran kandungan juga terbukti. Jadi di sini kumulatif, ada 2 tindak pidana yang terbukti. Nah, itu. Ada alasan yang khusus di sini bahwa pengguguran itu sudah dilakukan 2 kali. Ya. Dan pelakunya ini sama aja, itu aja yang dulu, pelaku yang itu juga. Jadi sudah dilakukan 2 kali. Sehingga ya ini ada trauma lah kepada korban, ya, ada trauma terhadap korban. Yang disampaikan ini kan itu opini tuh sama humasnya. Jadi ada penyesalan terjadi kami 2 kali. Bapak nggak di dalam ruangan, Pak. Bapak pertanggungjawabkan itu. Dan dia kan hanya baca. Ya, lupa bahwa kami juga punya rekaman persidangan sama seperti Panitra. Menepi dari perkara hukum yang menyeret Nikita Mirzani, tahun 2025 juga diwarnai peristiwa hukum dari selebritis Ammar Zoni. Ya, bapak 2 anak itu kembali terseret pusaran kasus penyalahguna barang haram, di mana Ammar Zoni diduga terlibat dalam kasus peredaran barang haram di dalam rutan. Akibatnya, mantan atlet pencaksilat nasional itu sampai dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan lantaran ditetapkan sebagai tahanan beresiko tinggi. Namun, di penghujung tahun 2025 ini, pelipur lara datang menyapa. Ammar yang sebelumnya ditahan di Nusa Kambangan, untuk sementara dititipkan di ibu kota demi mengikuti rentetan proses sidang. Dan pada agenda kehadiran pertamanya, Ammar pun tak kuasa menahan tangis ketika memeluk erat orang-orang yang ia cintai. Sehat kalian semuanya. Lega-lega, alhamdulillah lega, sehat ya kan, tambah handsome ya kan, kita bisa lihat sendiri. Maksudnya intinya secara fisik dia sehat lah, alhamdulillah. Ya sebagai kakak adik biar gimana kan, mereka adik-adiknya Bang Ammar dan Bang Ammar kan anak pertama, jadi mungkin ngerasa kehilangan bertanggung jawab terhadap adik-adiknya, apalagi kan adik-adiknya belum berkeluarga lagi kan, gitu. Jadi mungkin sedihnya ke arah situ sih, karena kan dia anak paling tua ya, jadi dia ngerasa takut adik-adiknya tidak bisa berjalan tanpa dia gitu. Sedihnya gitu takutnya. Tapi saya rasa udah enggak lah, dia udah gede lah. Insyaallah itu sih. Sementara itu, salah satu kisruh terbesar terjadi di penghujung bulan Agustus dan awal bulan September 2025. Tentu masih diingat bagaimana ibu kota Jakarta sempat berkobar akibat aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di beberapa titik aksi. Demonstrasi yang mulanya berniat mulia untuk menyuarakan keluh kesah masyarakat seketika berubah mencekam akibat tewasnya seorang pria bernama Afan Kurniawan. Kejadian nahas itulah yang membuat bintang-bintang panggung hiburan yang kini menjabat sebagai wakil rakyat
harus merasakan imbasnya. Ya, sekelompok masyarakat yang tidak terima dengan perilaku mereka dalam menjawab suara rakyat, lantas melakukan aksi penjarahan di kediaman mereka. Bak sudah jatuh tertimpa tangga, beberapa dari mereka bahkan harus dikenakan sanksi dalam sidang putusan Entade yang digelar pada bulan November 2025 silam. Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM tidak memiliki niat untuk melecehkan siapapun atau menghina siapapun. Klarifikasi yang dilakukan Tradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM sudah sangat tepat. Namun demikian Tradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM harus diingatkan agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan keterangan kepada media. Apabila dimintai keterangan wawancara dadakan doorstop yang cenderung teknis dan agar Tradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM menyiapkan bahan yang lengkap dan akurat. Bahwa karena itu nama baik Tradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM harus dipulihkan, dan demikian juga kedudukannya di DPR RI sebagai anggota DPR RI maupun sebagai wakil ketua DPR RI. Nafa Indria Urbah yang dipersoalkan para pengadu. Mahkamah berpendapat bahwa tidak terlihat niat Tradu 2 untuk menghina atau melecehkan siapapun. Respon publik yang marah pada Tradu 2 tidak mungkin terjadi apabila tidak ada penyebaran berita bohong tersebut di atas soal anggota DPR RI yang berjoget merayakan kenaikan gaji. Namun demikian, Tradu 2 Nafa Indria Urbah harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum. Harus lebih peka melihat situasi dan konteks kondisi sosial. 5. Meminta Tradu 2 Nada Indria Urbah untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk dikedepankannya. 6. Menyatakan teradu Nafa Urbah nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 7. Menyatakan teradu 3 Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3 Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. 9. Menyatakan teradu 4 Eko Hendro Purnomo Esos terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4 Eko Hendro Purnomo Esos nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.